Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 Palembang yang beranggotakan saya sendiri, Wahyu Hadini Putri, kemudian Agita Aurelia Iska Putri, dan Mariasa Nur Fitri. Kami di sini akan mempresentasikan tentang materi bioteknologi kelas 12 SMA. Adapun pokok bahasan yang akan kita bahas yaitu pengertian bioteknologi, kemudian jenis bioteknologi, penerapan bioteknologi, dan yang terakhir dampak bioteknologi. Apa sih bioteknologi itu? Bioteknologi merupakan pemanfaatan suatu organisme ataupun bagian-bagiannya menggunakan sistem atau proses biologis untuk mendapatkan barang dan jasa demi kepentingan hidup manusia. Lalu, apa saja jenis bioteknologi? Yang pertama ada bioteknologi konvensional. Bioteknologi konvensional merupakan bioteknologi sederhana yang menerapkan ilmu biologi dan biokimia. Rekayasa yang terjadi masih dalam tingkat yang terbatas. Bioteknologi konvensional menggunakan jasad hidup secara utuh. Proses biokimia dan proses genetik terjadi secara alami. Manipulasi yang dilakukan dalam bioteknologi ini hanya sebatas manipulasi pada lingkungan dan media tumbuh serta tidak sampai pada tahap rekayasa genetika. Berikut ini adalah contoh bioteknologi konvensional. Tempe. Tempe merupakan makanan khas Indonesia yang terbuat dari hasil fermentasi kacang kedelai yang kemudian diberi ragi. Selanjutnya, ditumbuhi oleh jamur Rhizopus sp. Jamur tersebut kemudian berkembang dan bertambah banyak. Setelah ditumbuhi oleh banyak jamur, barulah makanan tersebut kita sebut dengan tempe. Selanjutnya ada bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan bioteknologi yang menggunakan teknik rekayasa tingkat tinggi dan terarah sehingga hasilnya dapat dikendalikan dengan baik. Teknik yang digunakan dalam bioteknologi modern adalah teknik manipulasi bahan genetik atau DNA secara in vitro, yaitu proses biologi yang berlangsung di luar sel atau organisme, misalnya dalam tabung percobaan. Selanjutnya, contoh bioteknologi modern. Yang pertama adalah rekayasa genetik. Rekayasa genetik merupakan suatu penggabungan dua sifat yang kemudian digabungkan menjadi satu melalui DNA-nya. Contohnya begini, misalnya ada suatu tanaman yang memiliki buah banyak namun rasanya masam. Kemudian ada lagi tanaman yang memiliki buah hanya sedikit namun rasanya manis. Lalu, coba untuk menciptakan varietas baru dengan membuat tanaman yang memiliki buah banyak dan memiliki rasa yang manis. Maka kita ambil DNA dari tanaman yang memiliki buah banyak dan tanaman yang memiliki rasa manis, dan kita gabungkan DNA-nya dan kemudian menjadi tanaman yang memiliki buah banyak dan memiliki rasa manis. Proses penggabungan tersebut dibantu oleh bakteri yang bernama Escherichia coli. Jadi, prinsip dasar dari rekayasa genetika adalah cut and paste. Cut artinya memotong dan paste artinya menempelkan. Untuk enzim pemotong, kita menggunakan restriksi enzim. Dan untuk enzim penempel, kita menggunakan ligase enzim. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai berbagai macam metode bioteknologi modern. Sebelumnya, adakah dari kalian yang sudah tahu apa saja sih metode bioteknologi modern? Ya, berdasarkan tujuannya, terdapat beberapa metode bioteknologi modern. Di antaranya seperti teknik rekayasa genetika, teknik kultur jaringan, teknik hibridoma, kemudian ada cloning, ada DNA rekombinan, dan beberapa metode yang lainnya. Namun, sayangnya pada pembelajaran kali ini kita hanya bisa membahas 3 saja metode bioteknologi modern, yaitu teknik kultur jaringan, rekayasa genetika, dan cloning. Oke,
metode yang pertama yang akan kita bahas yaitu teknik kultur jaringan. Kalian pernah dengar teknik kultur jaringan? Teknik kultur jaringan merupakan teknik menumbuh kembangkan bagian tumbuhan, baik berupa sel, jaringan, atau organ dalam kondisi aseptik secara in vitro. Kultur jaringan dapat dilakukan karena tumbuhan memiliki sifat khusus yang disebut dengan sifat totipotensi, yaitu kemampuan setiap sel atau jaringan tumbuhan untuk tumbuh menjadi individu baru bila berada dalam lingkungan yang sesuai. Nah, di sini terdapat gambar yang menunjukkan proses kultur jaringan. Oh ya, sebelum melakukan kultur jaringan, kita perlu melakukan tahap persiapan. Tahap persiapan ini, kita menyiapkan media tanam, kemudian melakukan sterilisasi terhadap alat, bahan, serta tempat dilaksanakannya kultur jaringan. Setelah tahap persiapan selesai kita lakukan, baru kita bisa mulai ke tahap utama dari teknik kultur jaringan. Tahap pertama teknik kultur jaringan yaitu tahap inisiasi. Pada gambar di sini, inisiasi atau pengambilan eksplan itu menggunakan akar dari tanaman wortel. Eksplan ini diambil dengan cara akar wortel ini diiris secara melintang, kemudian diambil potongan-potongan flomnya. Nah, potongan-potongan flom inilah yang disebut sebagai eksplan. Selama tahap inisiasi ini, kita harus memastikan bahwa semuanya dalam keadaan steril dan tidak boleh terkontaminasi oleh apapun. Kemudian, setelah tahap inisiasi, kita masuk ke tahap multiplikasi, yaitu menanam potongan-potongan eksplan ke dalam media tanam. Media tanam ini berupa medium yang dapat ditambahkan dengan air kelapa, agar-agar, ataupun bubur kentang. Dalam media tanam, eksplan akan disimpan dalam rak-rak penyimpanan selama beberapa waktu, dan kemudian dia akan terus membelah, membentuk embrio. Kemudian akan membentuk suatu kalus. Kalus merupakan sekumpulan sel yang belum berdiferensiasi. Nah, dari kalus inilah nanti akan muncul tunas dan akan muncul akar. Ini disebut sebagai tahap pengakaran. Kalus yang muncul tunas dan akar ini disebut sebagai plantlet atau tanaman kecil. Plantlet atau tanaman kecil ini yang akan menjadi tanaman wortel dewasa. Namun, untuk plantlet ini menjadi tanaman dewasa, kita perlu memindahkannya ke dalam media tanam berupa tanah. Nah, selama proses pemindahan itu, kita perlu melakukan suatu tahap yang dinamakan dengan tahap aklimatisasi atau penyesuaian, agar plantlet yang sebelumnya berada pada media ini, media yang telah ditambah air kelapa atau agar-agar ini, dapat beradaptasi dengan media berupa tanah, sehingga tumbuh menjadi tanaman dewasa. Berdasarkan penjelasan yang Ibu lakukan, bagaimana sih tahap kultur jaringan itu? Ya, yang pertama yaitu persiapan, kemudian tahap utamanya yaitu inisiasi, sterilisasi, multiplikasi, pengakaran, kemudian aklimatisasi. Cukup mudah kan untuk mempelajari kultur jaringan? Metode kedua yang akan kita bahas yaitu rekayasa genetika. Rekayasa genetika adalah suatu proses perubahan gen-gen dalam tubuh makhluk hidup. Rekayasa genetika dilakukan dengan cara mengisolasi, mengidentifikasi, serta memperbanyak gen yang dikehendaki. Berikut merupakan gambar yang menunjukkan proses rekayasa genetika. Di sini terdapat sel bakteri yang mengandung plasmid. Plasmid ini akan kita gunakan sebagai vektor yang akan kita sisipkan dengan gen baru. Kemudian di sini terdapat kromosom yang berisi gen yang kita inginkan. Tahap pertama rekayasa genetika yaitu melakukan isolasi sumber DNA, memisahkan fragmen DNA target. Kemudian tahap kedua yaitu melakukan pemotongan gen. Gen atau DNA kemudian dipotong pada situs tertentu sesuai yang diinginkan menggunakan suatu enzim yang disebut dengan enzim repliksi. Kemudian tahap ketiga yaitu menggabungkan vektor pengklonan atau plasmid dengan DNA yang telah kita potong. Ini merupakan gambar plasmid yang telah kita sisipkan dengan gen baru. Kemudian
Plasmid yang telah disisipkan dengan gen baru ini akan kita masukkan ke dalam sel bakteri. Proses ini dapat dilakukan dengan 3 cara, yaitu konjugasi, transformasi, dan transduksi. DNA yang masuk ke dalam sel bakteri dapat berinteraksi dengan DNA atau kromosom bakteri sehingga terbentuk DNA rekombinan atau kromosom rekombinan. Selain itu juga, ini akan bermanfaat untuk memperbanyak gen yang kita inginkan. Kemudian, DNA rekombinan yang telah terbentuk ini akan kita sisipkan ke dalam sel tumbuhan atau sel target. Caranya dapat dilakukan dengan transformasi, DNA packaging, dan microinjection. Ini adalah gambar kromosom yang telah disisipi oleh gen baru. Metode ketiga yang kita bahas yaitu cloning. Pasti dari kalian pernah ada yang mendengar kata cloning kan? Ya, cloning merupakan suatu usaha untuk menciptakan duplikat dari suatu organisme melalui proses aseksual. Tujuan utamanya untuk mengisolasi gen yang diinginkan dari seluruh gen yang ada pada organisme donor. Cloning embrio dilakukan dengan fertilisasi in vitro, misalnya cloning pada sapi atau domba yang secara genetik identik untuk memproduksi hewan ternak. Nah, ini merupakan proses cloning pada domba. Di sini terdapat domba A yang memiliki wajah hitam dan domba B yang memiliki wajah putih. Pada domba A, ini akan mendonorkan sel telur, namun sel telur yang didonorkan ini akan kita keluarkan nukleusnya. Sedangkan domba B akan mendonorkan inti sel. Nah, inti sel ini dapat didapatkan dari seluruh sel yang ada di tubuhnya, sel somatik. Kemudian, inti sel ini akan kita gabungkan dengan sel telur yang telah dikeluarkan nukleusnya, seperti ini. Kemudian akan ditumbuhkan dalam cawan Petri selama beberapa waktu sampai embrio tersebut siap, sampai pada tahap blastula. Embrio yang sudah sampai tahap blastula akan kita implankan ke domba betina. Domba betina ini disebut sebagai surrogate mother. Dapat domba betina yang digunakan untuk mendonorkan sel telur ataupun domba lain. Nantinya domba ini akan melahirkan bayi domba yang memiliki wajah putih, seperti domba B, karena domba B inilah yang mendonorkan nukleusnya. Selanjutnya ada penerapan bioteknologi pada berbagai bidang. Yang pertama, pada bidang kesehatan atau biasa disebut dengan bioteknologi merah. Diawali dengan tahap analisa atau diagnosa suatu penyakit dan pengobatan sebuah penyakit. Contoh penerapan bioteknologi di bidang kesehatan misalnya menggunakan mikroorganisme pada antibiotik atau vaksin, penggunaan mikroorganisme pada hormon pada penyakit diabetes mellitus, bayi tabung, antibodi monoklonal, dan terapi gen untuk penyembuhan penyakit genetis. Selanjutnya pada bidang pertanian dan peternakan atau biasa disebut dengan bioteknologi hijau dilakukan dengan memodifikasi genetik dan rekayasa genetika untuk memperoleh varietas unggul, produksi tinggi, kandungan gizi tinggi, tahan hama, patogen, dan herbisida. Hal ini memberikan sumbangan besar terhadap kemajuan ilmu pemulihaan tanaman dan kehidupan manusia, bahkan berdampak pada kemajuan ekonomi manusia itu sendiri. Selanjutnya pada bidang pertambangan atau biometalurgi untuk memisahkan logam dari bijinya dengan pemanfaatan bakteri Thiobacillus ferrosidans. Bakteri ini merupakan bakteri chemolitotrof. Energi yang digunakan berasal dari hasil oksidasi senyawa anorganik, khususnya senyawa besi dan belerang. Asam sulfat dari besi sulfat melarutkan logam dari bijinya. Selanjutnya pada bidang lingkungan atau biromediasi, yang pertama ada pengelolaan limbah cair yang diuraikan oleh bakteri anaerob, menghasilkan bahan bakar alternatif atau biogas. Kemudian pengelolaan sampah atau limbah padat dengan cara pengomposan sampah-sampah organik. Pengomposan dapat dilakukan dengan aerobik maupun anaerobik. Lalu pengelolaan limbah minyak dengan memanfaatkan berbagai mikroorganisme seperti Pseudomonas. Selanjutnya, ada salah satu usaha untuk mengurangi limbah plastik yang menimbulkan pencemaran dengan cara memproduksi plastik yang mudah terurai atau biodegradable.
melalui bioteknologi. Selanjutnya ada dampak bioteknologi. Yang pertama ada dampak positif, yaitu bioteknologi pengelolaan limbah menghasilkan produk biogas, kompos, dan lumpur aktif. Bioteknologi di bidang kedokteran dapat menghasilkan obat-obatan antara lain vaksin, antibiotik, antibodi monoklonal, dan interferon. Bioteknologi dapat meningkatkan variasi dan hasil pertanian melalui kultur jaringan, fiksasi nitrogen, pengendalian hama, dan pemberian hormon tumbuhan. Yang kedua ada dampak negatif. Dampak negatif bioteknologi antara lain gen-gen yang menghasilkan pembentukan antibiotik dapat saja mengalami kecelakaan di dalam tubuh bakteri sehingga menyebabkan penyakit pada manusia. Rekayasa genetik dapat menghasilkan gulma-gulma super, kemudian menyebabkan kepunahan sebagian plasma mutah asli karena yang dikembangkan sekarang hanya produk rekayasa genetika saja. Baiklah, itulah penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.